Alehim Haferim. Teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita mendalami kebenaran firman Elohim. Pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan mendalam. Yeshua sebagai Memra Elohim, firman Elohim yang menjadi manusia sehakikat dengan Bapa dan datang sebagai pengantara ilahi dalam nama Yahweh. Kita akan mengeksplorasi bagaimana Yeshua tidak hanya dapat dibedakan dari Bapa, tetapi juga bagaimana Dia tidak dapat dipisahkan darinya. Pembahasan ini akan kita dasarkan pada ayat-ayat yang mungkin terlihat paradoksal, seperti Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Timotius 2 ayat 5 dan Yohanes 10 ayat 30 yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana mungkin Yeshua mengatakan Bapa lebih besar tetapi juga menyatakan dirinya sehakikat dengan Bapa? Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam misteri ini melalui firman Elohim yang hidup. Jangan lewatkan, tetap bersama kami hingga akhir video. Yeshua sebagai Memra Elohim yang menjadi manusia, dalam keyakinan yang mendalam tentang sifat dan karya Yeshua HaMashiach, terdapat konsep bahwa Dia adalah Memra Elohim, atau dalam bahasa Yunani dikenal sebagai Logos, firman Elohim yang menjadi manusia. Memra Elohim merupakan firman yang berasal langsung dari Bapa, yang menunjukkan hubungan kekal dan hakiki antara Yeshua dan Bapa. Karena firman ini berasal dari Bapa, maka Yeshua memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, yaitu sehakikat dengan Elohim yang benar. Sebagai pengantara ilahi, Yeshua datang dalam nama Yahweh, Yod-He-Waw-He, sebagaimana ditulis dalam kitab Tehillim atau Mazmur 118 ayat 26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kehadirannya bukan sekedar manusia biasa yang diutus, tetapi sosok yang dapat dibedakan dari Bapa, namun tidak dapat dipisahkan darinya. Relasi ini bersifat unik dan paradoksal, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa ayat penting di kitab suci. Dasar-dasar teologis dari kitab suci yang pertama kita melihat di dalam kitab Yohanes 17 ayat 3 yang menjelaskan esensi hidup kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah Engkau utus. Ayat ini menekankan keesaan Elohim yang benar, namun juga menunjukkan bahwa Yeshua diutus oleh Bapa. Artinya, pengenalan akan Elohim yang benar tidak terpisahkan dari pengenalan akan Yeshua, sang utusan. Ini menunjukkan bahwa Yeshua memiliki hubungan yang mendalam dan kekal dengan Bapa, sekaligus menyatakan bahwa Yeshua datang dalam misi ilahi dari Bapa, yaitu Bapa Yahweh. Hal ini diperkuat dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang menyebutkan, karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Mesias Yeshua. Ayat ini menegaskan bahwa Yeshua meskipun menjadi manusia tetap merupakan satu-satunya pengantara antara Elohim dan manusia. Dalam perannya sebagai pengantara, Yeshua berfungsi sebagai jembatan ilahi antara umat manusia yang berdosa dan Bapa yang suci, yang kudus, dan yang mulia. Meskipun Yeshua adalah manusia, kedudukannya sebagai pengantara menunjukkan peran ilahi yang tak terpisahkan dari relasinya dengan Bapa.
Dalam kitab Yohanes atau Yohanan 5 ayat 43, Yeshua berkata, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Di sini, Yeshua dengan jelas menyatakan bahwa dia datang dalam nama Bapa, yang berarti dia membawa otoritas dan kehendak Bapa. Keterkaitan antara Yeshua dan Bapa begitu erat, sehingga ketika Yeshua datang, sesungguhnya Bapalah yang berbicara melalui Yeshua. Namun, paradoksnya adalah meskipun Yeshua membawa nama dan otoritas Bapa, manusia tidak selalu menerima dia. Hal yang sama dinyatakan dalam Yohanan 10 ayat 30, di mana Yeshua berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini menggunakan kata ehad dalam bahasa Ibrani yang menegaskan keesaan yang kolektif dan tidak terpisahkan. Yeshua dan Bapa adalah satu dalam hakikat, bukan dua entitas yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun pada saat yang sama, mereka juga dapat dibedakan secara personal. Yeshua adalah Sang Firman, sementara Bapa adalah sumber firman itu. Meskipun demikian, ada ayat yang juga menunjukkan bahwa Yeshua dalam keberadaannya sebagai manusia tunduk kepada Bapa. Dalam Yohanan atau Yohanes 14 ayat 28, Yeshua berkata, "Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku." Ini menunjukkan bahwa dalam peran inkarnasinya sebagai manusia, Yeshua mengakui supremasi Bapa. Yeshua meskipun sehakikat dengan Bapa dalam keilahiannya, tunduk pada Bapa dalam misi penebusannya sebagai manusia. Jadi, kesimpulannya adalah dengan dasar ayat-ayat di atas yang sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa Yeshua adalah Memra Elohim yang menjadi manusia, firman yang berasal dari Bapa, sehakikat dengan Bapa tetapi dalam wujud manusia. Sebagai pengantara ilahi, Yeshua datang dalam nama Yahweh menyatakan otoritas dan kehendak Bapa. Meskipun Yeshua dan Bapa dapat dibedakan dalam fungsi dan perannya, mereka tidak dapat dipisahkan dalam hakikatnya sebagai satu Elohim yang benar, ehad. Inilah konsep monoteisme. Konsep ini menegaskan bahwa hubungan antara Yeshua dan Bapa adalah relasi yang tak terpisahkan, sebagaimana ditegaskan dalam Yohanan 10 ayat 30. "Aku dan Bapa adalah satu." Yeshua adalah pengejauhan tahan dari kehendak dan firman Bapa di dunia, tetapi tetap tunduk kepada Bapa dalam perannya sebagai Mesias yang datang untuk menebus umat manusia. Paradoks ini membawa kita pada pemahaman mendalam akan misteri keilahian dan kemanusiaan Yeshua, Sang Pengantara Ilahi. Haleluya. Tetap di sini bersama kami dalam pengajaran berikut ini. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan, yang tentunya kalau kita memahami dengan baik, kita akan melihat keajaiban yang luar biasa akan firman Tuhan ini. Untuk itu saya ajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 8 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. "Dia telah direnggut dari penahanan
dan dari penghakiman. Dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpa atasnya. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya. Karena dia tidak melakukan kekerasan, dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit, sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah. Dia akan melihat benihnya, dia akan memperpanjang hari-harinya, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya 52-53, itu sebetulnya adalah nubuatan yang ditujukan akan kedatangan Yesua ke dalam dunia ini sebagai Mesias. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan nubuatan ini sebetulnya diucapkan sekitar 700 sampai 800 tahun sebelum Yesua datang, tetapi sudah dinubuatkan akan kehadirannya. Kalau kita melihat dari ciri-ciri apa yang tertulis, maka itu mengarah kepada Yesua. Walaupun kalau kita melihat, saudara-saudara, ada orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apabila kita mau melihat dari teks-teks Ibrani ini, saudara-saudara, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa disangkali. Orang-orang Yahudi banyak yang tidak percaya kepada Yesua. Bahkan orang yang sudah memanggil nama Bapa Yahweh saja dan mengakui Yesua sebagai Juru Selamat masih bisa diseret keluar. Tetapi kalau kita mau memperhatikan huruf-huruf ini, saudara, maka kita akan mengerti bahwa nubuatan yang tertulis di dalam kitab Yesaya 52-53 itu jelas berbicara tentang Yesua. Dan di situ kita langsung mengetahui siapa sebetulnya Yesua itu. Yang tidak lain adalah Yahweh Sang Pencipta yang menjadi manusia. Kalau kita melihat dari teks Ibrani ini, saudara, saya akan kutipkan, saya akan bacakan sekilas saja dalam teks Ibrani, tidak semua tentu saja. Begini bunyinya: Meoser umim mispat lukah wa etoromi Yesoheah ki nikzar meret hayim, dan seterusnya. Tetapi sebetulnya, saudara-saudara, kalau kita hanya membaca sekilas saja, apakah itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, atau bahasa Inggris, seolah-olah nggak ada apa-apanya, saudara-saudara. Orang bisa saja menafsir-nafsirkan kalau ini adalah orang Yahudi yang masuk dalam pembantaian rezim Hitler. Dulu kan pernah orang yang menerangkan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kalau kita mau melihat teks-teks ini, maka kita akan menemukan bahwa itu betul-betul menubuatkan tentang Yesua. Sekarang saudara lihat, saya mulai dari huruf Yod. Di sini mulai kita melihat adanya keunikan dari kitab ini, saudara. Ini dari Yod dulu ya, yang merah ini. Coba sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Setiap masuk interval 20,
kita kasih kode tersendiri. Dari Yod, setelah 20 ini ya, angka 20-nya interval 20 itu mem. Dihitung lagi interval 20 ketemu huruf shin. Interval 20 ketemu huruf ayin. Interval 20 lagi ketemu huruf waw. Interval 20 lagi ketemu huruf shin, dan interval 20 ketemu huruf yod. Apa artinya, saudara-saudara? Kalau kita teliti dari tiap-tiap interval 20, maka akan ketemu kata Yeshua Shemi. Artinya, namaku Yeshua. Coba saudara renungkan baik-baik. Apakah ini dari pola pikir manusia? Saya rasa tidak mungkin, saudara-saudara. Sepandai apapun manusia di atas muka bumi, tidak mungkin bisa mengatur seperti ini dengan sebuah kalimat. Nggak mungkin, saudara. Ini adalah gaya berpikirnya Bapak Yahweh. Kenapa bisa ketemu Yeshua Shemi atau namaku Yeshua? Padahal di sini ada interval 20. Saudara tahu kenapa harus 20? Kalau saudara melihat 20, itu huruf Ibraninya, angka gematria adalah huruf kaf. Kaf itu nilai gematrianya 20. Lalu apa artinya, saudara? Huruf kaf, seperti kita ketahui bahwa teks Ibrani itu berbeda dengan teks Latin. Kalau Latin A, ya A saja mangap, saudara. B, ya B saja. C, ya C saja. Tapi kalau huruf Ibrani, Alef, itu punya arti banyak. Bisa berarti divine atau sesuatu yang ilahi, bisa berarti strong, ya, macam-macam. Nah, kaf itu artinya telapak tangan. Saudara lihat tangan saya, ini dari sini, ya, dari sini ke sini. Nah, ini kaf, ini telapak tangan ini kaf, saudara. Artinya apa? Setiap interval 20 kok ketemu nama Yeshua? Itu membuktikan bahwa dalam nubuatan itu ada tangan Tuhan di dalamnya. Sampai di sini saudara bisa paham? Halo? Bisa ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita buktikan, saudara-saudara, bahwa di kitab Yesaya 52-53 ini banyak menubuatkan tentang Yeshua, dan semuanya tergenapi dengan sangat tepat. Coba saya bacakan secara cepat, tapi saya tidak membaca ayat-ayatnya ya. Saya cuma kasih kode-kode saja di sini. Ayat-ayatnya saudara baca sendiri di rumah, tapi percaya aja deh, saya ngomong ini pasti tepat ya. Dalam kitab Yesaya dinubuatkan bahwa orang itu akan cacat karena penderitaan. Nah, itu digenapi dalam kitab Markus 15 ayat 17 sampai 19. Yesua itu dipukul, diludahi, diejek, dihujat, dicaci maki, dipukulin. Bahkan sampai kitab suci mengatakan wajahnya tidak bisa dikenali. Tergenapi tidak, saudara-saudara? Tergenapi ya. Kemudian kitab Yesaya mengatakan Yesua datang dari tunas muda yang sederhana, dan itu digenapi. Dia tumbuh di Nazaret, sebuah kota dengan reputasi yang buruk, dan bukan dari mana Mesias diharapkan datang. Jadi kenapa diharapkan datang? Ini yang mengharapkan siapa? Yang mengharapkan adalah ahli Torah dan orang Farisi. Ternyata, saudara-saudara, Bapak Yahweh itu sudah tahu kalau dia datang tidak mungkin diakui, karena
akan terjadi persaingan hebat. Sebetulnya kalau kita melihat kedatangan Yeshua harusnya melalui institusi, melalui imam besar, Kayafas, dan sebagainya. Tetapi ternyata justru waktu dia datang, yang menubuatkan itu malah Yohanan Pembaptis, yang notabene-nya dia bukan orang sekolahan, tidak ahli dalam teologia, tetapi dia yang menubuatkan akan kedatangan Mesias. Nah, ini kan luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu tahu bahwa tidak mungkin ahli Torah itu akan memproklamirkan Yeshua, dan itu dibuktikan. Selama Yeshua ada di bumi ini selalu dimusuhi terus oleh ahli Torah dan orang-orang Farisi, itu orang-orang Sanhedrin. Kemudian kita lihat nubuatan yang berikutnya. Dia akan ditolak oleh banyak orang. Nah, saat di kayu salib, diejek, dihujat, dicaci maki, bahkan oleh mereka yang disalibkan bersamanya. Dua penjahat itu mula pertama menghujat dia. Dan yang lebih mengerikan lagi, saudara-saudara, waktu Yeshua disalib, itu tidak seperti gambar-gambar yang kita lihat. Itu salah. Karena waktu Yeshua disalib, itu tidak sehelai benang yang ada di tubuhnya. Jadi Yeshua betul-betul ditelanjangi secara bulat. Kenapa sih kok seperti itu? Itu menggenapi juga seperti yang dikatakan oleh Rabbi Shaul, bahwa Yeshua itu adalah Adam kedua. Adam pertama itu telanjang. Pada waktu kemuliaan Bapa Yahweh menguasai dia, Adam dan Hawa tidak melihat aurat masing-masing. Tetapi begitu dosa itu masuk, maka cahaya kemuliaan Bapa Yahweh yang menyelingkupi Adam dan Hawa itu rontok, sehingga yang terjadi adalah Adam telanjang. Adam kedua pun seperti itu. Yeshua ditelanjangi karena ahli Torah dan orang Farisi itu jengkel, gemes banget dengan Yeshua, sehingga segala cara dia lakukan, pokoknya orang ini harus mati. Dan ketika mati pun dipermalukan habis-habisan, saudara-saudara, telanjang bulat. Kemudian di dalam nubuatan Yesaya dikatakan akan menanggung dosa kita dan menderita menggantikan kita. Nah, ini juga tergenapi, yaitu menanggung dosa kita di atas kayu salib, dan oleh bilurnya kita disembuhkan. Kemudian yang berikutnya di kitab Yesaya dikatakan akan menyembuhkan banyak orang, dan Yeshua juga menggenapi selagi dia hidup di dunia ini banyak menyembuhkan orang. Kemudian sukarela menanggung hukuman kita atas kita sendiri. Yeshua juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan sukarela dia memberikan pengamanan kepada domba-dombanya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya diibaratkan seperti domba dan dia sebagai gembalanya. Kemudian saudara, di dalam penderitaannya dia tetap diam saat dia menderita dengan hebat, dan itu dibuktikan. Dia tidak membela diri kepada Herodes, tidak membela diri kepada Pontius Pilatus atau Sanhedrin. Sekalipun dicaci maki, dihujat, diolok, dihina, dia tetap tutup mulut. Itulah membuktikan betapa hebatnya Yeshua, guru besar kita. Amin. Kalau seseorang yang sudah dipastikan menerima hukuman mati, kemudian dia dihujat, emosinya diaduk-aduk, pasti dia akan membalas. Setidak-tidaknya dia akan balik menghujat. Tetapi tidak demikian dengan guru besar kita. Dikatakan dalam nubuatannya, yaitu akan mati
bukan seperti fitnahan orang yang diserupakan atau melarikan diri. Yesua betul-betul mati, saudara-saudara. Tetapi agama di luar sana mengatakan bahwa Yesua yang mereka kenal dengan nama yang lain saja, mereka katakan diserupakan, dia tidak mati. Bahkan ketika Yesua sudah bangkit pun masih difitnah, katanya jenazahnya dicuri murid-muridnya. Ini kan sebuah kebodohan yang jelas-jelas dimunculkan. Lah kalau sampai jenazah Yesua itu dicuri murid-muridnya, seberapa hebat murid Yesua dengan tentara Romawi? Kuburnya dijaga, kuburnya disegel, bahkan kuburnya pun ditutup dengan batu besar yang beratnya di atas 3 ton. Mana murid-murid bisa menggulingkan batu? Mesti ketahuan dong sama penjaganya. Belum lagi disegel, mana berani? Apalagi menghadapi tentara Romawi yang jelas-jelas berdiri di kuburan itu. Kan sebuah pernyataan yang bodoh, saudara-saudara. Kalau mengatakan Yesua itu dicuri oleh murid-muridnya, tapi anehnya kok orang mau percaya. Nah itu kan repot, saudara-saudara. Dan dia betul-betul mati di kayu salib, bukan diserupakan. Nubuatan berikutnya yaitu akan dimakamkan di pemakaman orang kaya. Dan itu dibuktikan. Yesua dimakamkan di makamnya Yusuf Arimatea, orang yang kaya. Dikatakan tidak akan tetap mati, tetapi melihat keturunannya, memperpanjang hari-harinya dan ditinggikan. Artinya apa itu? Artinya ketika dia mati, dia bangkit kembali. Kematian tidak berkuasa atas dia. Dan dia buktikan, dia bangkit pada hari yang ketiga setelah penyalipan, dan sampai sekarang dia hidup kembali, dan jutaan orang melihat dia sebagai benih rohaninya, termasuk kita. Iman kita hanya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Nubuatan ini betul-betul digenapi secara tepat, saudara-saudara. Sekarang kita melihat bahwa ternyata nubuatan tentang kedatangan Yesua ke dalam dunia ini itu sudah diprediksikan sejak zaman kitab Bereshit ditulis atau kitab Kejadian. Kalau saudara melihat di sini, ini adalah teks Ibrani dari kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Di sini dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Saudara perhatikan kata Bereshit. Inilah keunggulan dari teks Ibrani. Kalau teks Inggris saja paling cuman hanya in the beginning, selesai. Dalam teks Indonesia pada mulanya, selesai. Tetapi teks Ibrani kata Bereshit ini kalau kita jabarkan, itu sudah menunjukkan tentang penyalipan Yesua. Ini kata et, ini alef tau. Kenapa kehilat kita diberi nama alef tau? Ini kalau diterangkan juga cukup panjang, saudara-saudara. Seperti yang tadi saya katakan, alef itu divine, sesuatu yang ilahi. Alef itu juga artinya Tuhan. Alef juga artinya kuat. Sementara tau itu artinya sempurna, atau dalam bahasa Ibrani itu tamim. Oke, sekarang kita lihat kata Bereshit yang artinya pada mulanya. Bereshit ini saudara bisa lihat huruf-hurufnya. Ini bet, res, alef, shin, yod, tau. Nah kalau saudara melihat ini kan huruf Ibrani modern. Kalau ancient Hebrew atau Ibrani kuno itu bentuknya kayak gini, saudara. Ya, nah ini sebetulnya memiliki arti.
Bereshit ini kalau dipotong sekian ada kata bar. Bar itu bahasa Aramaik yang artinya anak laki-laki atau putra. Dalam bahasa Ibrani itu ben, itu anak, ya. Anak laki-laki itu ben. Sementara ini bar, ini adalah bahasa Aramaik, artinya putra. Sementara alef itu berarti Tuhan. Sementara shin itu artinya dihancurkan, ya. Kemudian yod itu artinya tangan. Sementara tau itu artinya sempurna. Ini bentuknya gambar salib, saudara-saudara. Cuman miring harusnya ini, ya. Nah, kalau ini diterjemahkan satu persatu, maka artinya begini: putra Tuhan hancur tangannya disalib. Nah, ini kalau saudara lihat kata putra Tuhan hancur tangannya disalib, ini bicara tentang siapa? Tentang Yeshua. Jadi kata Bereshit yang ribuan tahun yang lalu saja itu sudah menubuatkan akan Yeshua. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang penyaliban, maka kita sering melihat begini, ya. Di dalam kekristenan, kalau saya tanya kepada siapapun, termasuk kepada pendeta, mesti kalau saya tanya tulisan yang ada di atas kayu salib itu apa, mereka selalu menjawab INRI. Lah, INRI ini apa? Singkatan apa, saudara-saudara? Coba kita lihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 22. Ya, kita baca sampai 22, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, saya bacakan untuk saudara. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu, karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ingat itu, Ibrani, Yunani, dan Latin. Sebab itu para imam kepala orang Yahudi berkata kepada Pilatus, nah ini mereka menyangkal, saudara, janganlah menulis raja orang Yahudi, tetapi dia berkata akulah raja orang Yahudi. Pilatus menjawab, apa yang telah kutuliskan aku telah menuliskannya. Artinya diubah atau tidak? Tidak. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa ahli Taurat dan orang Farisi, para imam ini kok minta diganti? Di situ sudah tertulis Yeshua raja orang Yahudi, tetapi imam-imam dan ahli Taurat itu mengatakan jangan ditulis raja orang Yahudi, tapi tulis saja akulah raja orang Yahudi. Kenapa kok minta diganti, saudara-saudara? Karena mereka ngerti betul, setan itu tahu bahwa kalau mengikuti apa yang ditulis oleh Pontius Pilatus akan ketemu nama Yahweh. Saya tunjukkan contohnya, saudara-saudara. Ini ya, Yohanan 19 ayat 19 sampai 20. Tadi kita menemukan kata INRI. Sekarang saudara lihat, INRI itu bahasa Latin. Bunyinya begini: Yesus Nazarenus Rex Judaeum. Ini INRI, INRI. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang bahasa Yunaninya apa? Ini bahasa Yunaninya. Ya, bunyinya adalah Yesus ho Nazoraios ho Basileos ton Judaion.
Itu bunyinya, saudara-saudara. Dan ini tidak memiliki arti apa-apa kecuali hanya Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tetapi kalau tulisan Ibraninya ini, ya, kalau tadi kan bacanya dari kiri ke kanan ya, tapi kalau Ibrani dari kanan ke kiri. Yesua Hanatsri wa melech hayehudim. Yesua Hanasri wa melech hayehudim. Sekarang kalau kita terjemahkan Yesua Hanasri wa melech hayehudim, itu artinya Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Perhatikan huruf depannya saja. Yod, he, wow, he. Akan ketemu nama Yahweh. Jadi kalau begitu, yang disalib itu siapa? Dialah Yahweh yang menjadi manusia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi makin mantap kita di dalam mengikut Yesua. Waktu saya menerangkan hal ini, saudara-saudara, ada seseorang, saya tidak perlu sebut namanya, dia mengatakan Pak Lukas itu ngawur. Mana ada wa melech, katanya. Adanya ya melech, wa melech itu tidak ada. Saya katakan, dia ini orang yang tidak ngerti tata bahasa Ibrani. Wa melech ini ibarat kata wow, ini adalah kata hakibur dalam teks Ibrani. Sama seperti ketika kita belajar bahasa Inggris, itu ada to be. To be itu apa saudara? M-S-A. Iya toh? Dan itu penempatannya sih benar. You are, bukan US, tapi you are. Sama seperti ini, ya. Yesua Hanasrit wa melech, ini artinya raja hayehudim, orang Yahudi. Jadi jelaslah di sini bahwa tulisan yang berbahasa Ibrani akan membentuk huruf Yahweh. Paham Bapak Ibu? Kalau saja Pontius Pilatus mengabulkan apa yang diminta oleh ahli Torah, maka di sini tulisannya bukan Yesua, tapi ani, ya, aku. Berarti alef dong di sini, nggak jadi Yahweh dong. Paham Bapak Ibu? Tetapi Pontius Pilatus tidak mau mengubah, sehingga tetaplah terbentuk Yahweh, saudara-saudara. Sampai di sini dipahami bisa? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke kata Yesua. Yesua itu kepalanya 7, saudara. Yod, Shin, Waw, Ayin. Yod itu kepalanya 1, Shin itu kepalanya 3, Waw itu kepalanya 1, Ayin kepalanya 2, jadi 7. Itu sebabnya mengapa jemaat Bapa Yahweh di dalam Yesua memiliki simbol menorah seperti yang kita lihat di sono. Itu menorah, itu simbolnya Yesua sebetulnya, saudara-saudara. Ya, karena kepalanya 7. Nah, sekarang kita bermain-main dengan angka. Karena huruf Ibrani itu memiliki angka gematria, memiliki nilai gematria. Sekarang saudara perhatikan nilai gematrianya. Yod, Shin, Wa, Ayin dibaca Yesua. Yod itu nilainya 10, Shin nilainya 300, Waw nilainya 6, Ayin nilainya 70. Kalau dijumlah 386. Inilah angka gematria. Nah, angka gematria ini akan menunjukkan sebuah misteri yang tersingkap, dan ini sebetulnya adalah pengajaran dari Kabalah, saudara. Kalau kita dengar kata Kabalah, saudara jangan langsung mengatakan oh itu sesat. Orang Kristen itu paling gampang nyesat-nyesatkan orang, saudara-saudara.
Ada apa sedikit sesat gitu ya, nggak dipelajari dulu sesat gitu kan, repot. Nah ini sekarang kita lihat ya, angka 386. Sekarang saudara lihat 386 itu sama dengan huruf Shem Elohe yang artinya nama Tuhan. Shem itu artinya nama. Shem Elohe. Sekarang kita hitung. Shin itu 300, Mem itu 40, Alef itu 1, Lamet itu 30, He itu 5, Yod itu 10. Kalau dihitung 386. Shem Elohe yang artinya nama Tuhan itu cocok dengan Yeshua. Ya toh saudara? Sama. Itu. Kemudian kita lihat lagi kata Yahweh Bemesiah. Yahweh Bemesiah ya. Yod He Waw He Bet Mem Shin Yod Het. Kalau dihitung Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He itu 5. Bet itu 2, Mem itu 40, Shin itu 300, Yod itu 10, Het itu 8. Jumlahnya 386. Jadi Yahweh di dalam Mesias itu sama dengan Yeshua. Sampai di sini paham? Ya, saya berharap saudara bisa memahami deh. Kemudian yang berikutnya, kita lihat keunikan yang lain, saudara. Di dalam kitab Levitikus atau kitab Wayikra atau kitab Imamat, di sini pasal 1 ayat 1, saudara lihat ini intervalnya berapa? 1, ini dari Yod dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intervalnya berapa? 8. Saudara tahu nggak? Angka 8 itu adalah huruf Het di dalam teks bahasa Ibrani. Dan Het itu artinya hidup yang kekal. Hai itu hidup yang kekal. Nah, saudara lihat di sini. Ada kata apa ini? Yod He Waw He. Ini ada Yahweh. Jadi siapapun yang percaya kepada Bapa Yahweh, dia pasti mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Hebat bukan saudara? Apakah ini merupakan gaya pola pikir manusia? Enggak mungkin saudara-saudara. Sekarang kita lihat lagi keunikan yang lain di dalam kitab Tehillim. Kitab Tehillim ini kitab apa? Kitab Mazmur pasal 53 ayat 6. Saudara perhatikan ya. Yod ada 1, 2. Ini Shin 1, 2. Waw 1, 2 Ayin. Saudara tahu nggak? Angka 2 di dalam teks Ibrani itu huruf apa? Bet. Bet itu artinya rumah. Dan ini membentuk huruf apa? Yod Shin Waw Ayin. Terbaca Yeshua. Maka kalau saudara membaca di dalam kitab Yohanan pasal 14 kalau tidak salah, di sana dikatakan di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi Yeshua menyiapkan rumah untuk kita, saudara. Amin. Ini kan unik sekali. Ya. Yeshua memulihkan umat manusia. Saudara perhatikan ini. Bunyinya Elohim Sebut Amo. Artinya Tuhan memulihkan manusia. Apa yang perlu dipulihkan? Hubungan yang terputus antara Bapa Yahweh dengan manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus.
dan itu disambung kembali. Yesua sebagai intercession atau juru syafaat. Oleh karena itulah disebut Tuhan memulihkan umat manusia. Nah, akhirnya ketahuan siapa yang memulihkan umat manusia itu tidak lain adalah Yesua. Sampai di sini paham? Kita lihat yang berikutnya. Nah ini tadi ya. Sekarang kalau saya dekatkan begini, Elohim sebut Amo ya, ketemu Yesua. Jadi yang memulihkan umat manusia, yang menyambungkan, yang bisa berhubungan dengan Sang Pencipta itu adalah Yesua. Dan Yesua itu dia mengajarkan bahwa Sang Pencipta itu ibarat seperti anak dengan bapa. Makanya tidak ada agama di atas muka bumi ini yang menyebut Sang Pencipta dengan panggilan keluarga kecuali iman kita kepada Bapa Yahweh. Betapa dekatnya hubungan kita dengan Sang Pencipta karena kita itu dijadikan sama dengan Yesua yang sudah menyelamatkan kita. Artinya ketika kita nanti ada di kursi pengadilan Tuhan, saudara-saudara, maka Bapa Yahweh tidak melihat dosa kita, tetapi dia melihat kesuciannya Yesua. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah tunai dibayar, bukan lunas. Kalau istilah lunas itu dicicil bisa lunas, tapi kalau tunai itu berarti dibayar cash. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Begitu juga dengan Yesua. Sekarang kata Yesua ini tadi kita sudah tahu nilainya berapa? 386. Sem Elohe juga 386. Ini nama Tuhan ya. Yahweh dalam Mesias juga 386. Sekarang bisakah dengan nama Yahshua? Karena selama ini kita sering melihat di mana-mana orang mengatakan nama Sang Juru Selamat itu bukan Yesua tapi Yahshua. Dan saya sering bertanya kepada orang yang mengatakan Yahshua. Mereka selalu berkata begini ketika saya tanya, Anda mengatakan nama Sang Juru Selamat Yahshua itu hurufnya seperti apa? Dia selalu mengatakan Yod He Waw Shin Ayin. Saya katakan kalau Anda menyebut seperti itu tuh salah. Kenapa? Saudara perhatikan, Yod He itu dibaca Yah, itu betul. Tapi ketika di belakangnya ada huruf Waw itu jadi Yahu. Dan kalau belakangnya lagi Shin Ayin dibaca Sa. Jadi kalau Yod He Waw Shin Ayin dibaca Yahusa. Paham Bapak Ibu? Nah, Yahusa itu kalau dihitung pakai angka gematria jumlahnya tidak sama dengan nama Tuhan. Jumlahnya meleset, yaitu 391. Nah, kalau mau mengatakan Yahshua itu harusnya hurufnya seperti ini. Yod He Shin Wa Ayin. Shin Wa Ayin itu dibaca Shua. Sin dikasih huruf Wa jadi Shu. Belakangnya Ayin jadi Shua, kan begitu. Ya, tapi nilainya tetap sama karena hurufnya sama, cuma dibolak-balik saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Orang beralasan Yahshua itu kenapa? Karena Yahweh itu Shua, Yahweh yang menyelamatkan. Kalau Yahshua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan, itu betul, tapi bukan nama, itu kalimat. Sama seperti kata haleluya, yahnya itu Yahweh, tapi haleluya bukan nama. Sama seperti Yahshua, Yahshua itu kalimat,
tetapi namanya Yeshua. Apalagi kalau kita lihat di gaya hidupnya orang Israel, nggak ada orang Israel yang nama depannya Yah. Selalu Yah itu ada di belakang, seperti Yesayah, Yeremia, itu Yahnya selalu di belakang. Abiyah itu selalu di belakang. Yang di depan itu adalah Elkana, Yakim, selalu El yang di depan. Dan tidak mungkin Yusuf menamai anaknya dengan nama depannya Yah. Tidak mungkin, saudara. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Nah, sekarang kata Yeshua dan Yahweh pakai hitungan gematria juga. Yeshua tadi nilainya 386, bukan? Yod 10, Shin 300, Waw 6, Ayin 70. Jumlahnya 386. Sekarang kalau ini saya pisahkan lagi. 386. 3 plus 8 plus 6. Jumlahnya berapa? 17. Dipisah lagi menjadi satu digit. 1 plus 7 sama dengan 8. 8 itu adalah huruf Chai atau Het yang artinya kehidupan yang kekal. Jadi Yeshua adalah kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Kemudian Yahweh, Yod, He, Waw, He. Yod itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He itu 5. Jumlahnya berapa? 26. 2 plus 6 sama dengan 8. Cocok, saudara-saudara. Nah, ini kan sesuatu yang unik, dan ini bukan gaya pikiran manusia. Tidak mungkin manusia bisa berpikir sedalam ini, saudara-saudara. Ini adalah gaya pikiran Bapak Yahweh sendiri. Makanya kalau saudara ingin hidup kekal, nggak menerima Yahweh dan Yeshua, impossible. Aneh, saudara, nggak mungkin. Kita lanjut. Sekarang kita lihat dalam kitab Sekari. Sekari itu adalah kitab Zakaria. Pasal 11 ayat 12 sampai 13. Nah, ini sampai 13 ya. Saudara lihat, kalau kita melihat di situ, saudara-saudara, ada interval 24. Kalau saudara hitung ini Yod ya, terus 1, 2, 3 sampai 24 Shin, 24 lagi Waw, 24 lagi Ayin. Ketemunya nama siapa? Halo? Nah, saya ulang lagi, mungkin saudara masih, saya kecepatan nggak sih? Saya ulang lagi ya, saudara lihat ke sini. Ini adalah kitab Sekari atau kitab Zakaria, pasal 11 ayat 12 sampai 13. Saudara perhatikan ke sini ya. Saya berharap saudara nggak ngantuk. Setiap 24 interval akan ketemu ini Yod, 24 interval ketemu Shin, 24 lagi ketemu Waw, 24 lagi ketemu Ayin. Artinya apa? Yeshua, saudara-saudara. Nah, sekarang coba kita hitung, kenapa kok 24? 24 itu adalah artinya beloved, orang yang sangat disayangi. Nama Daud itu juga jumlahnya 24 ya. Itu artinya orang yang dikasihi. Daud itu Dalet, Waw, Yod, Dalet. Nah, Yeshua ini adalah secara manusianya dia yang dikasihi oleh Bapa. Dan itu terbukti pada waktu Yeshua dibaptis, maka ada suara, inilah putraku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini saudara, unik bukan? Kita lihat yang berikutnya. Sekarang kita lihat di kitab Tehillim 41 ayat 7. Nah, ini saudara lihat lagi ada interval 2 lagi ya.
ketemu lagi Yod, Shin, Waw, Ayin lagi, saudara. Nah ini kan luar biasa, ada sandi nama Yesua yang tersembunyi. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka yang membencinya bersekongkol untuk melawan dia. Manusia dengan berbagai macam kepandaiannya berusaha untuk menghapus nama Yesua, termasuk orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesua itu bullshit, sekarang tidak terbukti. Faktanya Yesua itu ada di dalam kitab Tanakh, dan itu tersembunyi di dalam tiap-tiap huruf melalui interval-interval tertentu. Itulah dahsyatnya kitab suci, kitab Tanakh, saudara-saudara. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang Yesua, maka saya sangat tertarik sekali untuk kita mempelajari 7 ucapan terakhir Yesua, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena 7 ucapan terakhir ini memiliki arti yang sangat dalam. Kita sudah mencintai Bapa Yahweh, kita sudah mencintai Yesua. Sekarang kita lihat saat-saat terakhir menjelang Yesua meninggal dunia, dia mengucapkan 7 kata yang penting yang memiliki arti bagi kita. Yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam kitab Lukas 23 ayat 34. Nah, ampunilah mereka. Siapakah mereka ini, saudara? Kenapa Yesua dalam penderitaan yang maha hebat, dia masih bisa mendoakan musuh-musuhnya? Dan saya katakan manusia di atas muka bumi ini, di dalam penderitaan yang maha hebat, tidak mungkin berdoa seperti itu, kecuali Yesua sebagai manusia yang sempurna. Ayo kita sedikit rekonstruksi bagaimana hebatnya penderitaan Yesua. Sepanjang malam dia tidak tidur, saudara-saudara. Karena apa? Dieret-eret ke sana kemari sama ahli Taurat dan orang Farisi. Dihujat, dicaci maki, ditaleni, dipukuli, macam-macam. Semalaman tidak tidur. Belum lagi kalau kita melihat siksaan-siksaan yang luar biasa. 20 kukunya dicoploki semua sama tentara Romawi. Saudara, coplok kukunya 1 saja, wah bisa pingsan loh. Yesua 20 dicoploki semua kukunya. Belum lagi dia harus memikul salibnya sendiri yang begitu berat, sampai akhirnya tidak kuat dan ditulungi sama seseorang yang kebetulan nonton, saudara-saudara. Nah, sekarang kita fokus di sini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dalam penderitaan yang luar biasa ini, tentu saja yang disebut ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini siapa? Tidak lain adalah serdadu-serdadu Romawi yang memaku dia di kayu salib. Dia lihat bahwa mereka ini hanya melakukan tugas. Kemudian para penguasa Roma yang membiarkan Yesua mati di atas kayu salib, karena pada waktu itu Pontius Pilatus mengadili Yesua, dan Pontius Pilatus menemukan fakta bahwa Yesua tidak ditemukan kesalahannya. Sehingga di dalam pengadilan itu Pontius Pilatus berkata kepada orang Yahudi yang begitu banyak, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini yang harus dihukum mati. Oleh karena itu, siapa yang akan menanggung dosa dari orang ini? Pontius Pilatus sambil cuci tangan, dia bilang, aku nggak mau tahu, wes karepmu. Sehingga orang Yahudi berkata, tanggungkan dosanya atas kami dan anak-anak kami. Akhirnya betul-betul terjadi, saudara.
penderitaan hasil dari ucapan yang ngawur sampai dialami sampai hari ini. Orang-orang Yahudi menjadi satu-satunya bangsa yang paling banyak dimusuhi oleh dunia. Walaupun tetap Bapak Yahweh menyayangi dia, tetapi akibat dari ucapannya sampai orang Yahudi tidak memiliki lagi bait suci. Ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Kemudian imam-imam kepala dan pemimpin serta rakyat. Saudara tentu tahu bagaimana Yesus saat di kayu salib, dia melihat orang yang di depan itu yang teriak-teriak salibkan dia, dan sekarang nonton Yesus. Waktu disalib, Yesus ngerti itu orang baru saja matanya saya celekkan, itu orang baru saja kakinya saya sembuhkan, tapi dia teriak-teriak. Kenapa? Karena takut sama orang banyak, tidak berani mengambil keputusan bahwa dia pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, saudara. Nah, ini serdadu, ini ditugaskan oleh institusi atau organisasi. Saya menyebutnya hamba organisasi. Sampai hari ini roh hamba organisasi ini masih terus berlangsung. Saya tanya kepada teman-teman saya, pertanyaannya sederhana, jawabnya singkat, benar dan salah. Yahweh itu benar atau salah? Tidak boleh tapi-tapi, benar atau salah saja jawabnya. Mereka selalu berkata benar. Tapi, nah wes cukup. Nah wes ngomong tapi wes cukup, ya. Nah ini saudara-saudara, ini yang namanya hamba organisasi, berdalih dengan bermacam-macam cara. Nah, pemimpin-pemimpin gereja ini banyak yang ada pada posisi ini jadi hamba organisasi, hamba sinode. Kalau dia memberitakan nama Yahweh, dia takut nanti dipecat. Apalagi kalau dia terima fasilitas dari sinode, bisa didepak keluar, ketakutan. Kemudian nanti takut namanya tidak lagi tenar. Takut karena nanti kalau tidak lagi diundang ke sana kemari. Takut nanti kalau jemaatnya lari. Banyak faktor, saudara-saudara. Dan itu saya menyebut hamba organisasi. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, para penguasa Roma. Di mana kesalahannya sehingga Yesus memintakan ampun? Nggak perlu Yesus minta ampun, saudara-saudara. Kemudian tahu kebenaran tapi tidak berani, malah cuci tangan. Itu Pontius Pilatus, saudara-saudara. Ngerti loh, bener loh, tapi dia nggak mau tahu. Ada yang mengatakan begini, kalau mau panggil Yahweh, wait and see, tunggu dan lihat dan tunggu saja. Nanti nek sudah banyak lah baru kita nimbrung, katanya. Itu jahat loh, saudara. Kenapa? Karena membiarkan orang-orang yang digembalakannya mati binasa. Ya. Kemudian dia sebetulnya mampu melepaskan Yesua. Ini para penguasa Romawi ini bisa melepaskan Yesua. Pontius Pilatus saja kalau dia mau mengatakan saya tidak menghukum orang ini dan saya nyatakan bebas, orang Yahudi mau apa? Itu institusi yang tertinggi loh, dan hukum yang paling tinggi. Tapi faktanya apa? Mereka tidak berani, ya, tidak berani melepaskan Yesua karena terpengaruh orang banyak. Kemudian lihat ucapan imam-imam kepala menyerahkan Yesua demi nama tenarnya, demi kenyamanannya. Inilah roh kenikmatan, roh agamawi, saudara-saudara. Maka saya katakan hati-hati kalau kita beribadah, beribadahlah di tempat di mana nama Yahweh dimasyurkan, nama Yahweh dimuliakan. Amin. Lanjut. Yang ketiga, imam-imam kepala dan seluruh rakyat. Inilah yang membuat Yesua menangis waktu mau masuk ke Yerusalem.
Kecerobohan ucapan mereka berakibat mereka tidak memiliki rumah ibadat karena dibakar oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Padahal yang namanya bait suci itu kebanggaan orang Yahudi, saudara. Bayangkan, saudara masuk ke bait suci, itu aroma magis itu kuat, saudara. Karena di dalamnya itu banyak ornamen-ornamen yang terbuat dari kayu cendana. Begitu masuk, wah itu sudah bau harum kayu cendana itu kuat. Belum lagi ornamen-ornamen yang terbuat dari emas murni. Tapi waktu Jenderal Titus melakukan invasi, menyerang kota Yerusalem, kota Yerusalem dihancurkan, dibumi hanguskan, dibakar sampai rata dengan tanah, termasuk bait sucinya juga ikut dibakar. Dan sekaligus menggenapi ucapan Yesua bahwa nanti tidak ada batu yang masih berdiri di atas batu yang lain. Yaitu apa? Ketika bait suci dibakar, maka emas-emas ornamen yang nempel di dinding itu meleleh, saudara. Jadi ketika bait suci sudah terbakar, itu orang-orang Yahudi itu nunggu di depan, saudara. Begitu suasana sudah dingin, wah itu emas yang pada meleleh itu diacak-acak, direncak habis, saudara. Diambili sampai dititiki, emas yang masuk ke sela-sela dinding dititiki, diambil. Tergenapilah ucapan Yesua, tidak ada batu yang masih menempel di atas batu yang lain. Ini sangat luar biasa sekali, saudara. Kemudian kita lihat ucapan Yesua yang kedua. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, saudara perhatikan komanya. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, komanya tidak di sini. Ini salah, saudara. Kenapa? Karena bisa menjadi titik lemah dari orang-orang yang berusaha untuk menghujat Yesua. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia nulisnya begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini salah menempatkan koma. Karena kalau komanya di sini, maka orang bisa berkata, itu Yesua ngawur loh ngomongnya. Coba perhatikan sekali lagi, ini yang salah ya, perhatikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi faktanya, hari itu Yesua tidak pergi ke Firdaus, berarti Yesua itu bohong, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu penempatan koma, penekanan kalimat itu penting. Sekalipun dalam teks bahasa Ibrani tidak ada komanya. Tetapi kalau kita mengerti maksud Yesua itu seperti ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ucapan Yesua terhadap penjahat yang ada di samping Yesua. Tadinya menghujat dua-duanya, saudara-saudara. Tapi lama-lama salah satu penjahat ini mikir, ini orang kok aneh ya, dihujat, dicaci maki, diolok, dihina, ditelanjangin, kok meneng wae ya, diem saja. Wah, ini bukan manusia sembarangan ini. Akhirnya dia ngomong, Yesua, ingatlah akan daku ketika engkau datang sebagai raja. Nah, maka muncullah ucapan ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ucapan bersama dengan aku di Firdaus itu diucapkan hari ini, tapi peristiwanya bukan hari ini. Maksud tidak, saudara? Maksud ya? Nah, lalu kalau ditanya, Yesua ada di mana pada hari waktu dia disalib dan mati? Ada di mana? Di perut bumi. Seperti nubuatan di dalam Nabi Yonah.
Ya, di mana Yesua itu sama seperti Yonah, ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Aku pun akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi penempatan koma ini menunjukkan penekanan bahwa Yesua itu berkata, hari ini aku bersama dengan engkau di alam Firdaus. Itu yang diucapkan adalah ucapannya hari ini. Tapi kapan ke Firdausnya? Ya terserah Yesua. Tapi Yesua sudah ngomong, sudah janji bahwa hari itu, ya janjinya hari itu, bahwa penjahat itu akan ke Firdaus, saudara. Firdaus ini dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata Pardes. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, saudara, ada orang yang berkata begini, Tuhan, Yesua itu maha kasih. Pada menit-menit terakhir saja, penjahat itu bisa diselamatkan. Oh, nek gitu aku tak gila-gilaan saja hidupnya. Nanti kalau sudah mau mati lenggek-lenggek di menit terakhir, saya tak ngomong seperti penjahat tadi. Ini namanya ngawur, saudara-saudara. Karena orang itu berusaha membenarkan diri. Tuh kan, dia nggak ibadah, dia juga nggak mengembalikan perpuluhan, dia juga tidak mengembalikan kolekte, itu saja bisa selamat kok. Ini artinya orang yang menafsirkan dengan cara yang ngaco, saudara-saudara. Kalau kita punya kesempatan, ya lakukanlah sebaik mungkin untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, kita berjumpa dengan 3 kenyataan menakjubkan dalam diri seorang manusia yang paling gelap hidupnya, yaitu si penjahat tadi. Yang pertama, penjahat itu sadar akan dosanya dan akan hukuman Tuhan yang siap menantinya. Sudah jahat, matinya pelan-pelan lagi, tapi yang satu bertobat. Yang kedua, dalam diri sang penjahat ialah kesadaran tentang kebutuhan mutlaknya akan belas kasihan Tuhan. Kejahatan terjadi juga karena kurang kasih sayang. Coba saudara lihat anak-anak jalanan di luar sana, mereka bisa gelandang di luar, itu sebetulnya karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, atau tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Mungkin keluarganya sering bertengkar dan sebagainya, lalu dia berpikir, ngapain aku dalam keluarga ini ribut terus, lebih baik aku tak keluar saja, udah gila-gila sekalian. Nah itu ya, jadi penjahat ini, saudara, akhirnya dia mendapatkan kasih sayang dari Yesua. Yang ketiga, dalam diri sang penjahat ialah pengakuannya tentang keilahian Yesua. Ini penting, saudara, dan ini cukup aneh. Orang yang jahat bisa mengakui Yesua itu Tuhan, tetapi imam-imam malah menolaknya. Inilah yang namanya anugerah. Mata rohani penjahat terbuka, tetapi mata rohaniwan malah tertutup. Ngeri sekali, saudara. Ya, jadi kita perlu bersyukur kalau saudara bisa mengerti nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Itu anugerah yang besar bagi saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang sekolah teologi, bahkan titelnya rentengan, tapi nggak ngerti nama Bapa Yahweh, bahkan menolak nama Yahweh. Anugerah besar bukan untuk kita? Ucapan Yesua kedua ini pun memiliki arti apa? Keselamatan itu sangat sempurna. Sekalipun nyawa penjahat itu sudah tinggal beberapa menit lagi, tetapi tetap diselamatkan. Tetapi hal ini juga tidak boleh dipakai buat kita hidup sembrono, lalu kita mengatakan aku tak bertobat seperti penjahat. Nggak bisa, saudara. Tapi pertahankan iman sampai pada titik nafas yang terakhir. Amin. Kemudian ucapan Yesua yang penting yang ketiga, yaitu apa? Inilah anakku, inilah
ibumu. Terjemahan yang tepat begini, saudara, wanita, inilah anakmu, inilah ibumu. Nah, ini Yesua ngomong kepada murid-muridnya, menyerahkan si ibunya ini kepada mereka. Dan mereka, Yesua berkata kepada murid-muridnya supaya dia diperlakukan seperti ibu mereka sendiri. Inilah tindakan Yesua yang mempercayakan perawatan ibunya kepada sang murid. Nah, kitab suci mencatat tanggapan sang murid, dan sejak saat itu murid itu membawanya ke rumahnya. Nah, ini artinya apa, saudara? Artinya adalah sekalipun saudara dan saya, kita semua bukan satu darah, bukan satu keturunan darah, tetapi kita ada dalam satu keluarga, dalam himpunan kasih di dalam Yeshua HaMashiach. Kita menjadi saudara dalam iman yang sama. Amin. Dari ayat ini kita bisa mengajukan 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa dari semua murid Yeshua hanya ada seorang murid yang mau dan berani berdiri di samping Yeshua? Jawabannya terletak pada sebutan murid yang dikasihinya. Mengapa ia selalu disebut atau menyebut dirinya sendiri murid yang dikasihinya? Ini pada waktu Yesua mau disalib loh, ya. Yesua ngomong seperti itu karena dia menyadari, mengenal dan menghayati betapa besar cinta Yesua kepadanya. Kalau saudara benar-benar cinta Yesua, saudara benar-benar cinta Bapa Yahweh, maka ibadah bukan menjadi sesuatu yang berat bagi saudara. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Elohim dibanding 1000 hari di tempat yang lain. Makanya saya mengatakan, kecuali sakit ya saudara, perhatikan kata-kata saya, kecuali sakit. Jika saudara dalam 1 minggu tidak beribadah dan hatimu tetap nyaman, sebenarnya engkau bermasalah dengan Tuhan. Sekali lagi, jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu nyaman-nyaman saja, itu artinya engkau memiliki masalah besar dengan Bapa Yahweh. Saya bisa mengartikan engkau sebetulnya tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan. Kalau seseorang yang mengasihi Tuhan, dia akan senang beribadah, haus dan lapar untuk datang kepada Tuhan. Saya ambil contoh saya sendiri, saudara. Saya tidak pernah punya cita-cita dari gembala sidang, nggak pernah. Saya hanya punya keinginan setelah saya bertobat, saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Saya nggak peduli lagi tentang waktu. Saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi organisasi menganggap saya layak untuk diangkat menjadi gembala. Jadi tujuan saya bukan menjadi gembala, tujuan saya hanya yang penting aku melayani dan menyenangkan hati Bapa. Itu saja. Cinta yang murni akan mampu melawan rasa takut, melawan bahaya, dan segala hambatan sebesar apapun. Sekarang bagaimana sikap dan respon saudara terhadap cinta Tuhan yang sangat besar? Kenapa begitu banyak orang yang meninggalkan Yesua demi uang, demi karier, demi jabatan, demi kepopuleran? Dan itu saya katakan, orang ini tidak cinta Tuhan, walaupun dia berdalih pakai hikmat akal budi. Ada orang yang berkata, ini di tempat berbahaya, kita nggak usah ngomong Yesua, nggak usah ngomong Yahweh. Karena Anda tidak percaya akan kuasanya. Tapi kalau orang yang percaya akan kuasanya, dia tidak peduli, paling mati saja kok bingung. Iya toh? Ini saudara-saudara. Kita lihat yang berikutnya, yang kedua, apa yang sebenarnya mau Yesua ajarkan kepada sang murid melalui ucapannya? Di dalam Yohanan 17 ayat yang keempat berkata, hanya mereka yang benar-benar mengikuti Yesua, yang berada di mana Yesua berada, serta mau dan berani mentaati setiap kehendaknya, yang akan menyaksikan kemuliaannya sebagai Tuhan yang kekal.
Dan Yesua menyebut Maria bukan ibu tetapi wanita dalam ucapannya untuk menunjukkan bahwa hubungan utama antara Maria dan dirinya bukan lagi hubungan antara ibu dan anak, tetapi antara manusia dengan Sang Pencipta. Harus saudara sadari, jangan saudara menganggap, wah Yesua kok menyebut ibunya kok wanita, berarti nggak sopan. Karena Anda tidak tahu bahwa di situ Yesua sedang berperan sebagai Sang Pencipta kepada ciptaannya. Dengan demikian di kayu salib Yesua menunjukkan kemuliaannya kepada sang murid. Dia adalah Tuhan yang kekal, termasuk komandan yang menyalibkan Yesua. Ketika Yesua sudah mati, dia berkata, sungguh benar dia adalah putra Elohim. Dari mulut orang yang menyalibkan sendiri mengakui bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri. Yang ketiga, mengapa tanggapan sang murid terhadap ucapan tersebut demikian positif dan langsung? Karena ia mencintai Yesua, dan itu berarti ia juga mencintai Maria yang dicintai oleh Yesua. Kitab suci berkata, barang siapa mengasihi Tuhan, ia juga harus mengasihi saudaranya. Bukan hanya itu, sang murid juga menerimanya sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas diri dan hidupnya. Jadi segala ucapan dan perintahnya harus diikuti dan ditaati secara penuh dan mutlak. Amin, Bapak Ibu. Sekarang ucapan yang keempat saat Yesua di kayu salib. Yesua ngomong apa? Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi ini bahasa Aramaik, bahasa Ibraninya itu Eli, Eli, ya. Eli itu artinya Tuhanku, Tuhanku, ya. Lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya jelaskan di sini bahwa Yesua sang pahlawan kita itu luar biasa hebatnya. Yesua tidak pernah takut dengan mahkota duri. Walaupun dia tahu ketika dia mulai minum cawan murka Bapa Yahweh, dia tahu konsekuensi dari minum cawan murka Bapa Yahweh. Dia pasti akan diperlakukan seperti manusia berdosa. Dia tahu betul. Dan dia tidak takut dengan mahkota duri. Dia tidak takut terhadap cambukan tentara Romawi. Dia tidak takut ketika dia dihina, dicaci maki, diolok, bahkan ditelanjangi. Dia tidak takut. Yang dia takutkan adalah hubungan dia dengan Bapa Yahweh terputus. Itu yang paling ditakuti oleh Yesua. Berapa banyak hal ini terbalik dengan manusia. Dia lebih takut kalau hubungan dengan manusia itu terputus, tapi tidak takut kalau hubungannya dengan Tuhan terputus. Ini kan ngeri, saudara. Jadi penderitaan yang paling hebat adalah saat Yesua ditinggalkan orang yang paling dikasihinya. Saudara perhatikan, Yesua itu begitu menyayangi murid-muridnya, tapi justru di saat-saat yang kritis, yang secara manusiawi butuh dorongan spiritual, butuh dorongan semangat, malah orang yang seharusnya memberi dorongan bubar lari semua. Saudara bisa lihat perasaan Yesua secara manusia itu, hatinya tercabik-cabik luar biasa. Pernah nggak saudara mengalami satu peristiwa ketika engkau menyayangi seseorang dan orang itu meninggalkanmu? Itu orang terasa tercabik-cabik, saudara. Nah, Yesua berulang kali ditolak dan ditinggalkan. Ditinggalkan oleh keluarganya sendiri yang tidak percaya. Itu ada di dalam Yohanan 7 ayat yang kelima. Belum lagi penolakan orang-orang Nazaret di dalam kitab Markus 6 ayat yang ketiga. Semua orang menolak, bahkan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bayangkan orang yang baru saja matanya dicelikkan, baru saja lumpuhnya disembuhkan, kok bisa teriak salibkan dia, salibkan dia. Itu bukti bahwa kuasa neraka
itu keluar dengan kekuatan yang paling hebat untuk menjatuhkan Yesua, sehingga misi dan karya keselamatan itu gagal. Tapi ternyata Yesua tetap tunduk kepada Bapa. Akibatnya setanlah yang gagal total, saudara-saudara. Makanya Yesua mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas diri Yesua. Dan tentunya kita semua yang percaya kepadanya memiliki kuasa kebangkitan. Saudara yang terkasih, manusia boleh menolaknya, asal jangan Tuhan yang menolak. Ini akan sangat berbahaya. Ada banyak orang yang menolak Yesua demi uang, demi karier, demi kemapanan. Tetapi pernahkah saudara bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah ditinggalkan Tuhan? Apakah saudara tidak lagi merasa resah bila ditinggalkan Tuhan? Mengapa tadi saya berkata kalau 1 minggu engkau tidak ibadah dan hatimu tetap tenang-tenang saja, sebetulnya engkau tidak terasa kalau dirimu sudah ditinggalkan Tuhan. Ucapan kelima, aku haus. Ini penggenapan dari kitab Tehillim pasal 69 ayat 22. Kata aku haus dalam kitab Yohanan 19 ayat 28 ini luar biasa, saudara. Karena haus adalah ciri khas manusia yang membutuhkan air, kesejukan. Tetapi kehausan Yesua ini malah diberi anggur asam. Hal ini sebagai simbol tidak ada kehausan roh manusia yang dapat dipuaskan dengan agama apapun. Karena apapun agamanya tidak lebih dari anggur asam belaka. Pernahkah saudara sekarang sedang kehausan akan kebenaran, kehausan akan firman Tuhan, kehausan akan bersaksi dan sebagainya? Saya ingin ayo tingkatkan iman kita. Kedatangan Yesua untuk yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Jangan sampai pada waktu dia datang sebagai mempelai pria kita, ternyata kita belum siap dan kita tidak bisa menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ucapan yang keenam, sudah selesai. Apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesua? Kata sudah selesai atau sudah genap, Yohanan 19 ayat 30, Yesua menggenapi Torah. Saudara-saudara, itu sebabnya Yesua disebut sebagai Torah Kaim, Torah kehidupan. Torah itu ada 3, ada Torah Sebalpe atau Torah lisan, ada Torah Sepiktaf atau Torah tertulis. Lalu bagaimana cara melakukan Torah yang benar? Ikuti saja gaya hidup Yesua, itulah Torah Chaim atau Torah kehidupan, dan dia sudah menggenapi. Lalu apa saja yang sudah digenapi dan diselesaikan oleh Yesua? Yang pertama, selesai menanggung dosa semua manusia di atas muka bumi, termasuk saudara dan saya. Selesai mengangkat penyakit kita, selesai mengalahkan setan. Saya mau tanya sampai hari ini, siapa di antara saudara yang masih takut sama setan? Angkat tangan. Halo, siapa yang takut sama setan? Wah, nggak ada yang angkat tangan. Sekarang tak balik. Siapa yang tidak takut sama setan? Angkat tangan. Angkat tangan semua. Iya. Tapi faktanya kalau malam hari berani saudara sama setan? Wah, itu Bu Hendra gini-gini nggak berani. Harus berani, Bu. Ya, jangan takut sama setan. Katakan saja, hei setan, pergi dalam nama Bapa Yahweh di dalam Yesua. Setannya pergi, saudara. Orang Jawa bilang, demit orang dulit, setan orang doyan. Amin. Jangan takut, saudara. Apa yang ditakutin? Makanya saudara siap bawa HP. Kalau ada setan, disyuting mukanya. Ya. Wah, itu kalau ditaruh di Facebook bisa viral itu, saudara. Mau saudara lakukan itu? Nanti setan pasti mikir, wah ini nggak HP bahaya, gini nyoting saya. Ya, jangan takut saudara ya.
Ya. Jadi jangan sampai kita dikalahkan setan. Punya rumah ada setannya malah pindah, lo malah kalah sama setan. Nah kalau rumahnya ada setannya, setannya diusir, enak aja kita yang diusir sama setan. Emang lu siapa? Kan begitu ya. Kemudian yang keempat, selesai merasakan penderitaan manusia. Jadi kalau saudara menderita, saudara berseru, Tuhan, engkau tahu nggak penderitaan saya? Yesus pasti akan ngomong, penderitaanmu belum seberapa dibanding penderitaanku, nak. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung, percaya saja, ketekunanmu akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Amin. Iya. Bila ada di antara saudara yang saat ini sedang menghadapi tantangan, jangan takut. Yesus lebih besar dari tantangan saudara. Kalau saudara takut sama setan, katakan bahwa engkau harus aku kalahkan. Dan di dalam diri kita Tuhan itu menolong kita, saudara-saudara. Dia membela kita. Katakan bahwa Yesus telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin. Jadi hari ini saya beritahu, sebesar apapun tantangannya, tidak usah takut, karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan ada bersama dengan saudara. Semenjak Adam berontak kepada Bapa Yahweh, maka tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa memuaskan tuntutan Bapa Yahweh di dalam soal ketaatan. Maka saat itu juga siapapun yang datang kepada Yeshua boleh diterima oleh Bapa Yahweh, dan tidak ada seorang pun yang ditolak, karena Bapa Yahweh melihat saudara sama dengan melihat ketaatan Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya. Itulah anugerah, saudara-saudara. Dan sekarang yang terakhir, yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Dalam ucapannya tersebut, Yeshua menambahkan alamat kepada Bapa Yahweh sebagai Bapa. Dengan demikian menunjukkan hubungannya yang sangat erat dengan Bapanya. Perhatikan kata ke dalam tanganmu. Inilah penyerahan diri secara total seseorang yang benar-benar mengandalkan satu-satunya kekuatan Tuhan. Jadi hari ini kembali saya akan tekankan kepada saudara, nggak usah takut. Sebesar apapun tantangannya, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ketika engkau menyerah, maka Tuhanlah yang akan membela hidup saudara. Ketika saudara menghadapi tantangan, problem, tekanan, bahkan yang namanya kemustahilan sekalipun, adakah kita percaya dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan? Kubur yang ditutup, kubur yang disegel, kubur yang dijaga, yang secara manusia mustahil untuk bisa bangkit, toh Yesus tetap bangkit. Kuasanya lebih besar dari kuasa pemerintahan manapun yang ada di atas muka bumi ini. Sekali lagi saya tekankan kepada saudara, jangan takut, jangan gentar, karena Bapa Yahweh selalu beserta saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama hari ini. Semoga penjelasan tentang Yesus sebagai Memra Elohim memperkuat iman dan pemahaman kita akan kebenarannya. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda selalu update dengan konten-konten terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapa Yahweh, Beshem Adoni Yesus HaMashiach Waruah Kodes, Yahweh Echad, Elohim yang Echad, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, memberkati kita semua. Shalom. Begitu besar kasih
Elohim kepada dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Haleluya.